Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novita Pratiwi dengan nomor BP 211015152610276. Saya dari kelas SI 7 dengan mata kuliah APSI 2 dengan dosen pembimbingnya Bu Firna Yunila Iskom Mkom. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus yang nantinya akan dapat membuat aplikasi yang yaitu berbentuk desktop. Kasus 1. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mendistribusikan barang kepada konsumen secara face-to-face yang melibatkan aplikasi berbasiskan desktop di mana dalam sistem tersebut terlibat beberapa personil di antaranya kasir, pimpinan, pelayan, dan pelanggan, yang masing-masingnya memiliki tugas yang berbeda-beda. Dalam aplikasi tersebut diberikan kemudahan dalam pengolahan data, seperti pengolahan data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi yang terdiri dari jual dan beli, yang nantinya menghasilkan sebuah laporan yang dibutuhkan oleh pemimpin. Pengolahan data tersebut akan dilakukan oleh satu entiti saja, yang dinyatakan sebagai admin, yaitu kasir. Dalam setiap pengolahan data tersebut membutuhkan perintah seperti simpan, edit, hapus, dan exit. Setiap pelanggan yang terdaftar di perusahaan tersebut akan mendapatkan kartu diskon untuk transaksi berikutnya. Dan hal yang paling penting yaitu setiap penggunaan sistem tersebut harus login terlebih dahulu. Selanjutnya, cara menyelesaikan kasus tersebut yaitu tentukan aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat itu 1. Kasir. Deskripsi kasir itu yaitu kasir bertugas menginputkan atau mengelola entry data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi yang terdiri dari jual dan beli. Selanjutnya, untuk memecahkan kasus selanjutnya yaitu kita harus definisikan masing-masingnya, definisikan use case. 1. Login. Deskripsi login yaitu merupakan proses untuk login kasir dan pimpinan. 2. Mengelola data barang. Deskripsinya itu merupakan proses pengelola data barang yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, dan eksis data barang. Yang ketiga, menambah atau menyimpan merupakan proses penambahan data barang hingga kesimpulan ke dalam database data barang. Keempat, mengedit dan menghapus. Deskripsinya merupakan proses mengedit dan menghapus data barang ke dalam database data barang. Selanjutnya, kelima, eksis data barang merupakan proses keluar data barang. Yang keenam, mengelola data supplier. Deskripsinya merupakan proses pengelola data supplier yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, dan eksis data supplier. Yang ketujuh, menambah atau menyimpan. Deskripsinya itu merupakan proses penambahan data supplier hingga kesimpulan ke dalam data supplier database. Selanjutnya itu mengedit dan menghapus. Deskripsinya itu merupakan proses mengedit dan menghapus data supplier ke dalam database data supplier. Selanjutnya yaitu 9. Eksis data supplier. Deskripsinya merupakan proses keluar data supplier. Selanjutnya 10. Data pelanggan. Pengelola data pelanggan. Deskripsinya itu merupakan proses pengelola data pelanggan yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, dan eksis data pelanggan. Selanjutnya yaitu menambah, yang 11-nya itu menambah atau menyimpan. Deskripsinya merupakan proses penambahan data pelanggan hingga kesimpulan ke dalam data pelanggan database. Selanjutnya yang ke-12, mengedit dan menghapus, merupakan proses mengedit dan menghapus data pelanggan ke dalam database data pelanggan. Selanjutnya yang ke-13, eksis data pelanggan. Deskripsinya merupakan proses keluar data barang pelanggan ke dalam database data pelanggan. Selanjutnya, yang 14, mengelola data transaksi jual beli. Deskripsinya merupakan proses pengelola data transaksi jual beli yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, dan eksis data transaksi jual beli. Selanjutnya, menambah atau menyimpan. Deskripsinya itu merupakan proses penambahan data transaksi jual beli hingga kesimpulan ke dalam data transaksi jual beli.
Selanjutnya yaitu yang ke-16, akses data transaksi jual beli. Deskripsinya itu merupakan proses keluarnya data transaksi jual beli. Selanjutnya yaitu kita untuk menyelesaikan kasus selanjutnya kita melakukan skenario use case. Nama use case-nya yaitu login. Aksi aktornya skenario nomor. Satu, memasukkan username dan password. Reaksi sistemnya yaitu memeriksa username dan password. Reaksi sistem selanjutnya masuk ke dalam aplikasi pengolahan data transaksi. Yang skenario alternatif memasukkan username dan password. Reaksi sistemnya itu memeriksa username dan password. Penyimpanan username dan password apabila valid, reaksi sistemnya akan masuk ke dalam aplikasi pengolahan data transaksi. Selanjutnya, skenario selanjutnya, nama use case-nya itu menambah data barang. Aksi aktor skenario normalnya 1, menambah data, menyimpan data barang. Reaksi sistemnya itu dapat memvalidasi data barang yang ditambah atau disimpan. Reaksi sistemnya selanjutnya menyimpan data ke dalam database. Selanjutnya, sistemnya menampilkan pesan data tersimpan. Skenario alternatifnya, aksi aktornya itu menambah atau menyimpan data barang sehingga reaksi aktornya dapat memvalidasi data barang yang disimpan. Selanjutnya, penyimpanan atau penambahan data barang yang valid, reaksi sistemnya akan menyimpan data barang ke database dan sehingga reaksi sistemnya dapat mendapatkan pesan data yang tersimpan tersebut. Selanjutnya, nama use case-nya itu menambah data supplier. Aksi aktornya, skenario normalnya itu menambah dan menyimpan data supplier. Reaksi sistemnya itu menvalidasi data supplier yang ditambah atau disimpan. Reaksi sistem selanjutnya menyimpan data ke dalam database. Selanjutnya, reaksi sistem juga menampilkan pesan data tersimpan. Skenario alternatif, aksi aktornya itu menambah atau menyimpan data supplier, sehingga reaksi sistemnya itu menvalidasi data supplier yang disimpan. Selanjutnya, aksi aktornya menyimpan data supplier yang valid sehingga reaksi sistemnya dapat menyimpan data supplier ke database. Selanjutnya, reaksi sistemnya juga dapat menampilkan pesan data yang tersimpan. Selanjutnya, nama use case-nya yaitu menambah data pelanggan. Aksi aktornya skenario normal menambah dan menyimpan data pelanggan. Reaksi sistemnya menvalidasi data pelanggan yang ditambah. Selanjutnya, reaksi sistemnya menyimpan data ke dalam database. Reaksi sistem selanjutnya menampilkan pesan data yang tersimpan. Skenario alternatifnya, aksi aktornya itu menambah atau menyimpan data pelanggan sehingga reaksi sistemnya dapat memvalidasi data pelanggan yang disimpan. Aksi aktor selanjutnya yaitu menyimpan data pelanggan yang telah valid sehingga reaksi sistemnya dapat menyimpan data pelanggan tersebut ke dalam database sehingga reaksi sistem yang selanjutnya dapat menampilkan pesan data yang tersimpan. Selanjutnya, nama use case selanjutnya menambah data transaksi jual beli. Aksi aktornya skenario normal menambah dan menyimpan data transaksi jual beli. Reaksi sistemnya yaitu menvalidasi data transaksi jual beli yang ditambah atau yang disimpan. Reaksi sistem selanjutnya menyimpan data ke dalam database. Selanjutnya, reaksi sistemnya menampilkan pesan data tersimpan. Selanjutnya, skenario alternatif, reaksi aktornya menambah atau menyimpan data transaksi jual beli sehingga sistemnya dapat memvalidasi data transaksi jual beli yang telah disimpan tersebut. Hasil atau selanjutnya itu menyimpan data transaksi jual beli yang valid sehingga reaksi sistemnya dapat menyimpan data transaksi jual beli ke dalam database. Reaksi sistem selanjutnya dapat menampilkan pesan data yang tersimpan tersebut. Ini merupakan gambaran use case aktor. Aktor yang terlibat yaitu kasir. Kasir akan melakukan aktivitas yaitu pertama, kasir akan melakukan aktivitas mengelola database, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi jual beli. Nah, data yang keempat ini akan melakukan sebuah perintah, yaitu perintah database-nya melakukan simpan, edit, hapus, dan exit. Perintah tersebut bersifat generalization. Selanjutnya, data supplier juga akan melakukan perintah seperti simpan, edit, hapus, dan exit, dan juga disebut sifatnya disebut generalization. Selanjutnya, data pelanggan juga akan melakukan perintah seperti simpan, edit, hapus, dan exit.
sifatnya. Selanjutnya yaitu data transaksi jual beli. Data transaksi jual beli ini akan melakukan perintah juga, yaitu simpan, edit, hapus, dan access. Selanjutnya database, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi ini akan melakukan login terlebih dahulu yang bersifat sifatnya perintah itu yaitu input. Sudah melakukan aktivitas semuanya ini, setelah selesai kita akan bisa melakukan logout. Selanjutnya kita akan mengentrikan data barang, mengentrikan seperti ID barang, nama barang, harga, satuan, hingga kita dapat melakukan perintah simpan, edit, hapus, dan exit. Selanjutnya kita juga akan mengentrikan data supplier, seperti mengentrikan ID supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Dan juga kita dapat melakukan perintah simpan, edit, hapus, dan exit. Selanjutnya kita juga akan mengentrikan data pelanggan, seperti mengentrikan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Juga kita akan melakukan perintah simpan, edit, hapus, dan exit. Selanjutnya kita juga akan dapat mengentrikan data transaksi jual beli, seperti kita mengentrikan ID transaksi, tanggal, atau tunai atau kredit, yaitu tempo. Kita juga akan melakukan perintah simpan, edit, hapus, dan exit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.